ketika agresi militer Belanda datang ke Indonesia. Agresi militer pertama itu Agus Salim dan tim pergi ke luar negeri, khususnya di dunia Arab untuk menjelaskan Indonesia sudah merdeka. Pada saat itu Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia dan diikuti beberapa negara lainnya. Diplomasi Indonesia sekarang tagline-nya saya rasa masih sama. Mungkin Mbak Talita bisa nanti dikoreksi kalau saya salah. Thousand friends, zero enemy. Artinya Indonesia mengedepankan persahabatan daripada rivalitas, apalagi perang. Karena Indonesia tidak mau perang. Begitu ya. Politik luar negeri bebas aktif yang tidak memihak, tapi kita tetap bebas dalam memilih sahabat dan berkontribusi untuk perdamaian dunia. Saya rasa ini ideal sekali dalam politik luar negeri menurut saya pribadi ya. Perkembangan diplomasi itu jadi sesuatu yang sangat menarik karena dimensinya mulai besar, mulai kemudian kompleks. Ada konsep people to people konteks, ada group to people konteks, atau ada konteks-konteks lain yang bahkan di luar imajinasi kita seperti coercive diplomasi, smart diplomasi, atau sekarang mungkin ada yang lebih booming ya, emergency diplomasi, yang mungkin nanti dijelaskan oleh Mbak Talita langsung. Apalagi zaman pandemi sekarang, outbreak hit all the country, all the world, mungkin dari akhir 2019 kemarin. Jadi saya rasa ini menjadi tantangan baru buat kita, apalagi instrumen penting dalam hubungan luar negeri atau hubungan internasional, diplomat sendiri di Kementerian Luar Negeri kita ada di garda terdepan. Karena itu mungkin kita hari ini akan menanyakan diplomasi baru seperti apa sih yang dihadapi oleh diplomat kita, khususnya yang mewakili negara kita. Bagaimana pelaksanaannya, lalu apa tantangan-tantangannya. Tanpa mengurangi rasa hormat dan mengulur waktu, saya akan bacakan di sini sudah ada pembicara kita, sahabat kita, kakak kita, Mbak Talita. Sebenarnya Mbak Talita Hindarto ya. Ya, sebetulnya Talita Hindarto, tapi saya di Instagram dan di sosial media saya lebih dikenal dengan Talita Kumi. Oke. Makasih Mas Adi, tadi Ya. penjelasannya bagus banget. Saya ngerasa kayak balik ke sekolah dinas luar negeri. Penjelasannya berapi-api banget. Tapi saya setuju bahwa sebenarnya tanpa diplomasi yang baik, mungkin saat ini kita belum bisa menikmati kemerdekaan yang kita rasakan hari ini. Terima kasih juga Mungkin teman-teman yang udah. Ya, oke. Ya, Mau mungkin lanjut. Mbak Tila saya bacakan CV dulu ya, kurikulum vitae dari Oke. kakak kita, Mbak Talita. Bekerja sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, di bagian Head of Data Analysis dan Report, Secretariat to the Directorate General of ASEAN Cooperation. Dulu juga pernah punya pengalaman di ASEAN People Magazine Editor, kemudian juga sebagai delegasi sebagai ASEAN Youth Ambassador 2017. Background pendidikan beliau itu Master of Global Media Com 2018 di University of Melbourne melalui Australia Award Scholarship selama 1 tahun di sana. Yang menjadi menarik adalah background S1-nya adalah Bachelor of Communication di 2012 dan dari Jogja juga ya, Atma Jaya Yogyakarta di Betul. jurusan Public Relation Advertising. Untuk organisasi experience, Project Office ASEAN Young Ambassador, Secretary at Jakarta Young Diplomat Network, Vice Captain Foreign Service Office Batch 39, Republik Indonesia Minister Foreign Affairs, Vice President Jogja Debating Forum 2012 sampai 2013. Kemudian conference dan summit, Mbak Talita aktif di Indonesian Delegate for ASEAN Regional Forum Beijing, Indonesia Delegate for Human Security Capacity Building Cival Jeju, South Korea di 2019, Organizing Committee of Asia Africa Conference di tahun 2015, Indonesian Delegate for Sixth United Nations Alliance of Civilization 2014, kemudian yang terakhir adalah Indonesian Delegate for Youth 20 Meksiko program di tahun 2012. Seorang pecinta hewan dan vegetarian ya. Tanpa mengulur waktu, Mbak Talita, virtual floor is yours. Silakan.
Oke, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih udah hadir di sini. Kita langsung aja masuk ke materi presentasi saya hari ini. Terima kasih juga Mas Adi yang udah memperkenalkan. Betul, selain saya seorang diplomat, selama kuliah saya juga adalah seorang debater. Mungkin Mas Adi lebih mendalami teori-teori HI. Kalau saya background-nya emang dari S1 adalah ilmu komunikasi. Tapi jangan salah, memang seorang diplomat itu bisa dari bermacam-macam jurusan, nggak cuma HI, tapi bisa juga dari ilmu hukum, sastra asing, dan bahkan komunikasi. Oke, sekarang kita masuk ke presentasi saya. Sudah masuk screen-nya? Oke. Oke, sekarang akan masuk ke presentasi saya. Selamat sore teman-teman, terima kasih sudah bergabung di video konferensi kita hari ini yang berjudul The New Diplomacy. Video konferensi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol membahas tentang bagaimana diplomat Indonesia dari sudut pandang saya berkontribusi terhadap the new normal. Tentunya sudah menjadi wawasan kita bersama bahwa 6 bulan yang lalu kita mulai menghadapi pandemi global COVID-19 yang berawal di kota Wuhan. Nah, seperti apa sih kira-kira kita anak muda dan diplomat-diplomat Indonesia bisa berkontribusi dalam menghadapi pandemi ini? Langsungan aja kita ke slide yang pertama. Belum ditemukannya obat dan vaksin untuk COVID-19 menyebabkan berbagai negara melakukan penutupan border, penutupan batas wilayah, dan juga menerapkan larangan traveling bagi wisatawan asing. Setelah negara-negara memanggil pulang warga negaranya, kemudian berbagai negara tersebut melakukan lockdown dan menutup wilayahnya bagi pendatang asing. Hal ini dilakukan tentunya karena memang keadaan yang belum memungkinkan, mengingat vaksin yang belum ditemukan, serta begitu cepatnya COVID-19 ini menyebar. Sehingga satu-satunya jalan yang ditempuh adalah dengan menutup border sebuah negara, sehingga wisatawan asing yang masuk dan memiliki potensi membawa penyakit ini bisa dikurangi. Beberapa contoh yang bisa kita lihat ada UK, ada New Zealand, ada juga Singapura yang mulai melakukan restriction dan penutupan wilayahnya. Nah, di sini penutupan batas wilayah suatu negara serta larangan berpergian tidak hanya berdampak pada sektor wisata, namun juga berdampak pada dunia diplomasi. Mengingat di pre-COVID era, diplomasi dilakukan dengan metode konvensional tatap muka, di mana konferensi dilakukan menghadirkan pemimpin-pemimpin dari seluruh negara dan juga para diplomat berkumpul untuk bernegosiasi serta mengambil sebuah kebijakan dalam isu-isu tertentu. Dokter, perawat, petugas kebersihan merupakan contoh petugas esensial atau pekerja esensial yang memberikan pelayanan di masa COVID-19. Tanpa kita sadari, di luar negeri, para diplomat juga merupakan petugas esensial atau essential worker yang terus memberikan pelayanan bagi warga negara kita di luar negeri. Banyak pelayanan yang diberikan bagi warga negara Indonesia, misalnya pemberian bantuan serta pemulangan WNI yang kita lakukan di luar negeri demi memberikan perasaan diayomi bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia berusaha memenuhi komitmen negara hadir melindungi dan memberikan pelayanan terbaik terlepas dari segala situasi yang sedang kita hadapi.
Tidak hanya pemulangan warga negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri juga memberikan bantuan bagi warga negara kita yang masih di luar negeri dan terdampak corona. Bantuannya bermacam-macam, ada yang bahan makanan, ada yang perlengkapan semasa karantina COVID-19, dan ada juga bagaimana diplomat-diplomat kita mengunjungi rumah-rumah warga Indonesia yang terdampak COVID. Pemulangan WNI bukan hal yang mudah, dilakukan dengan negosiasi dari berbagai level sehingga proses pemulangan WNI kita bisa berjalan dengan lancar. Tentunya perlu diapresiasi bahwa diplomat kita berada pada garis paling luar perlindungan warga negara Indonesia dan tentunya turut menghadapi resiko tertularnya COVID-19. Hal ini patut mendapatkan apresiasi mengingat dengan segala keterbatasan alat perlindungan diri, perlindungan bagi warga Indonesia terus dilakukan tanpa mengenal lelah. COVID-19 telah memberikan dampak pada dunia diplomasi dengan mengakselerasi perubahan konvensional diplomasi ke digital diplomasi lebih cepat dari penemuan teknologi apapun. Saat ini, sama seperti lini kehidupan yang lain, diplomasi dilakukan secara digital. Hampir seluruh kegiatan diplomasi dipindahkan ke ranah digital dan tentunya telah berbuah keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan positif dari berbagai negara dan terbukti menjadi sebuah realita baru yang efektif. Duta Besar Ngurah Swajaya sempat memberikan hypothetical question, apakah dilakukan di ranah digital akan mampu menggantikan pertemuan real tatap muka serta memberikan dampak positif bagi dunia diplomasi. ASEAN merupakan salah satu contoh bagaimana emergency response dilakukan terlepas dari adanya batasan wilayah serta physical distancing. Nah, ASEAN sendiri memiliki begitu banyak pertemuan yang berfokus untuk melawan COVID-19. Tentunya bisa teman-teman pantau di media bagaimana ASEAN berkolaborasi secara digital menghasilkan keputusan-keputusan kolektif sebagai respon pandemi COVID-19. Tidak hanya diplomasi multilateral, ranah digital juga memberikan ruang kreativitas tanpa batas bagi perwakilan kita dalam melaksanakan diplomasi publik. Jika teman-teman tertarik, teman-teman bisa masuk ke channel-channel perwakilan kita di berbagai sosial media dan mengikuti handle-handle mereka. Juga sebagai bentuk akuntabilitas bagaimana kegiatan kita dilaksanakan di perwakilan. Saya memberikan 2 contoh. Di sini ada kedutaan kita di Ankara serta perwakilan kita, konsulat jenderal kita di Istanbul yang selama COVID-19 mengadakan berbagai macam kegiatan bagi warga negara kita di ranah digital tentunya. Sebagaimana contoh-contoh yang saya berikan di atas tadi, tentunya teman-teman sudah mendapatkan gambaran bahwa COVID-19 ternyata memberikan dampak yang positif pada dunia diplomasi, yaitu bagaimana COVID-19 mendorong transisi ke digital diplomasi. Nah, kalau teman-teman mengikuti perkembangan digital diplomasi, 4 tahun terakhir, konten Kementerian Luar Negeri semakin menarik dan semakin sesuai dengan target audiens yang kita miliki. Teman-teman bisa lihat di contoh-contoh media yang akan saya tampilkan berikutnya. Yang teman-teman lihat saat ini adalah akun Instagram Kementerian Luar Negeri. Dari jenis sosial media yang digunakan, tentunya teman-teman bisa melihat siapa sih target audiens yang dituju. Benar banget, yang ditarget dari akun Instagram tentunya milenial. Selain Instagram, Kementerian Luar Negeri juga memiliki akun sosial media yang lain seperti Facebook dan juga Twitter.
Nah, yang satu ini adalah akun YouTube Kementerian Luar Negeri, di mana teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi dalam bentuk videografis terkait Kementerian Luar Negeri. Jika nanti teman-teman meluangkan waktu, teman-teman bisa melihat ada bermacam-macam video tentang apa sih diplomat itu, tugas seorang diplomat, juga bagaimana diplomat kita melaksanakan kegiatan di luar negeri. Nah, ini juga merupakan inovasi yang patut dihargai serta bentuk penyesuaian Kementerian Luar Negeri dengan perkembangan zaman. Meskipun merupakan salah satu organisasi yang cukup lancar dalam proses transisi menuju ranah digital diplomasi, Kementerian Luar Negeri dan juga negara-negara lain memiliki pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Nah, apa aja? Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah aspek keamanan dalam penggunaan platform digital saat ini. Nah, platform-platform digital yang ada merupakan aplikasi yang disediakan oleh pihak ketiga, dan kita belum memiliki aplikasi yang dimiliki langsung oleh international body seperti UN ataupun regional body seperti ASEAN, sehingga kita sungguh-sungguh dapat menjamin keamanan informasi yang dipertukarkan dalam kegiatan diplomasi tersebut. Yang kedua adalah bagaimana dalam isu-isu sensitif interaksi manusia menjadi elemen yang sangat penting, misalnya dalam negosiasi isu-isu yang sangat sensitif dan isu-isu yang sungguh-sungguh bukan merupakan konsumsi publik dan harus dijaga kerahasiaannya. Tentunya ini tidak tergantikan di media digital yang selalu memiliki jejak digital. Nah, masih segar dalam ingatan kita 2 tahun yang lalu bagaimana sempat heboh salah satu penyedia media sosial jejaring yang cukup familiar dalam hidup kita sehari-hari menyalahgunakan datanya untuk merancang komersial ataupun metode kampanye yang dapat menarget audiens dengan cara komunikasi atau strategi komunikasi yang sangat spesifik. Tentunya jika aktivitas diplomasi dan data-data rahasia pekerjaan rahasia negara masuk ke dalam aplikasi-aplikasi tersebut, hal ini bisa membahayakan hubungan diplomasi antar negara. Yang terakhir adalah kesetaraan akses untuk vaksin dan juga peralatan medis. Bisa kita lihat memang hal ini sangat dipengaruhi kondisi negara serta tingkat perkembangan negara tersebut. Nah, yang harus kita perjuangkan adalah bagaimana motivasi untuk menyeimbangkan kebutuhan dalam negeri serta membantu negara lain yang memiliki kebutuhan bisa dilakukan dengan berimbang. Sering kita dengar bahwa diplomasi yang sesungguhnya acap kali terjadi di belakang layar. Maksudnya apa sih? Diplomasi yang sesungguhnya seringkali terjadi saat informal session, seperti misalnya saat coffee break, saat dinner, ataupun saat cigarette break. Nah, dalam keterbatasan menghadapi era diplomasi pasca COVID-19, kira-kira skill diplomasi apa aja sih yang diperlukan dalam menghadapi the new era of diplomacy. Nah, yang pertama adalah bagaimana diplomat dituntut untuk dapat menyeimbangkan tantangan protokol kesehatan baru sembari melakukan pelaporan simultaneous terhadap negara setempat sembari melindungi warga negara kita di sana. Yang kedua adalah skill komunikasi. Nah, skill komunikasi ini apa? Ada beberapa skill komunikasi, misalnya strategi komunikasi, pemahaman tentang digital media, dan juga krisis manajemen yang baik, terlepas dari konvensional diplomasi skill, misalnya seperti clerical skill dan networking skill. Nah, menghadapi situasi yang tidak menentu saat ini akan menjadi pilihan yang bijaksana juga jika kita bisa berkolaborasi dengan
communications agency dalam membantu merancang strategi komunikasi yang paling sesuai dengan target audiens kita. Yang terakhir adalah bagaimana kita memerlukan pemahaman tentang dunia medis, bisa jadi disebut dengan medical attaché yang diambil dari diplomat yang dilatih untuk memahami dunia medis ataupun dokter-dokter yang dilatih sebagai seorang diplomat. Nah, medical attaché ini kemudian bisa menyatukan pikiran dan persepsi bahwa di era COVID-19 ini kita memiliki pemahaman humanity over economy ataupun kesetaraan bagi seluruh manusia ataupun global citizen saat ini. Karena apa? Bisa kita lihat bahwa kemampuan setiap negara dalam menghadapi COVID sungguh beragam. Juga keperluan pasar domestik yang belum dapat dipenuhi dibandingkan permintaan pasar global terhadap suplai vaksin dan masker misalnya. Tentunya ketiga hal di atas menjadi kemampuan yang diperlukan oleh seorang diplomat dalam menghadapi the new diplomacy. Nah, yang terakhir adalah transisi digital dan ketidaksetaraan global di tengah pandemi COVID-19 mungkin masih menjadi tantangan bagi sebagian besar dari kita. Bagaimanapun juga, diplomat muda dituntut untuk dapat memupuk penemuan-penemuan platform digital yang penting bagi pengambilan keputusan dan proses negosiasi. Harapannya ke depan, dengan arus informasi yang kian deras terkait dengan kesulitan umat manusia dalam menghadapi COVID-19, mungkin bisa mendorong bagi kesetaraan akses global untuk masker dan vaksin. Di tengah kesulitan kita saat ini, semoga para pemimpin dunia bisa menyadari bahwa pada akhirnya COVID-19 dan dunia diplomasi yang baru bukanlah sebuah permainan yang bisa kita menangkan sendirian, tetapi butuh usaha bersama untuk mencapai tujuan akhir yang sama. Sampai di sini presentasi saya hari ini. Mungkin kita bisa masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih.